Lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Misalkan Gx sama dengan 3 min X kuadrat dan Fgx sama dengan 10 min 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, dengan X tidak sama dengan 0. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Nah, di sini kita tuliskan dulu aja persamaannya ya. Fgx berarti kita substitusi nih di sininya dengan Gx, yaitu 3 dikurangi X kuadrat. Bisa kita tuliskan persamaannya jadi F, Gx-nya kita tuliskan belakangan, sama dengan 10 min 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ya, ini Gx-nya adalah 3 min X kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih pernyataannya, ini kan pada dasarnya adalah hasil operasi F2 dan F1/2. Jadi kita cukup menentukan berapa nilai F2, berapa nilai F1/2 aja. Terus cek nanti setiap pernyataannya benar atau salah gitu. Untuk menentukan F2, artinya kita pengen di sini sama dengan Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Jika kurva Y sama dengan Gx diperoleh dari menggeser kurva Fx sama dengan X kuadrat min 4 sejauh 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, sebelum kita cek pernyataannya satu persatu, kita coba tentukan dulu nih. Gx-nya itu seperti apa fungsinya gitu ya, dari informasi yang udah diketahui. Katanya Gx diperoleh dengan menggeser Fx 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Jadi kalau misalkan digeser 3 satuan ke kanan dulu ya, kita satu persatu aja. Digeser 3 satuan ke kanan, artinya ini Fx-nya kan boleh kita tulis seperti ini ya. Y sama dengan X kuadrat min 4 gitu. Fx-nya kita ganti aja dengan Y. Kalau digeser 3 satuan ke kanan, berarti X-nya kita ganti dengan X min 3. Jadi Y sama dengan, nah di sini untuk X ini diganti dengan X min 3. X min 3 kuadrat. Kenapa X min 3? Karena digeser 3 satuan ke kanan. Kalau ke kiri jadi X plus 3. Dikurangi 4. Jadi Y sama dengan X dikuadratkan X kuadrat. 2 dikali min 3 dikali X jadi min 6X. Min 3 dikuadratkan plus 9 min 4. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X positif 5. Nah, selanjutnya katanya diapain lagi nih? Digeser lagi 5 satuan ke bawah. Kalau 5 satuan ke bawah, ya berarti ini pergerakannya vertikal, Y-nya yang diganti. Kalau ke bawah berarti digantinya dengan Y plus 5. 5 gitu ya, kalau digesernya 5 satuan ke atas. Ini ke bawah, berarti Y-nya kita ganti dengan Y plus 5
sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ini kan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada positif 5, bisa kita coret. Jadi di sini Y sama dengan X kuadrat min 6X. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita udah tahu nih GX-nya. Y sama dengan GX sama dengan X kuadrat min 6X. Ya, ini untuk GX-nya. Sekarang kita baru cek pernyataannya satu persatu. G5 sama dengan 5. Kita cek nih, benar atau enggak. Saat kita substitusi X-nya sama dengan 5 ke fungsi GX, hasilnya juga 5. Ini min 6. Berarti kan kita ganti ini X di sini dengan 5 ya, teman-teman. 5 ini jadi 5 kuadrat min 6 dikali 5. 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Sedangkan 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. 25 dikurangi 30 hasilnya negatif 5, bukan positif 5. Jadi pernyataan satu salah. Cek pernyataan yang kedua, titik puncak GX adalah 3,-9. Nah, sekarang kita coba cari dulu aja X puncaknya. Rumusnya adalah min B per 2A. B ini adalah koefisien dari variabel X-nya nih. Berarti B-nya adalah min 6. Ya, di sini substitusi aja negatif dari min 6 dibagi A-nya. Kalau A-nya koefisien dari variabel X kuadrat. Di sini kan 1 ya. Berarti 1. Min kali min plus 6 bagi 1, 6. Di sini X puncaknya aja udah salah ya. Harusnya 6, bukan 3. Oh sorry, ini ada ralat teman-teman. 2 dikalikan ke A. Ya. 2 dikalikan ke 1. Min kali minnya plus, jadi 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ini X puncaknya benar, berarti harusnya. Sekarang kita cari Y puncak. Y puncaknya didapetin dari apa? Didapetin dengan mensubstitusikan X-nya sama dengan X puncak. Jadi X di sini, kita substitusi yang 3 ini. Sama dengan 1 dikali X kuadrat. Langsung substitusi aja ya, 3 kuadrat min 6 dikali X-nya 3. 3 dikuadratkan 9, min 6 kali 3 itu hasilnya adalah 18. 9 min 18 jadi min 9. Nah, ternyata benar nih. 3,-9 untuk titik puncaknya. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Grafik fungsi GX menyinggung sumbu X. Nah, dia bisa kita tahu menyinggung sumbu X dilihat dari nilai diskriminannya. Ya, di sini diskriminannya kalau 0 berarti benar dia menyinggung sumbu X. Kalau dia bukan 0 berarti dia tidak menyinggung sumbu X. Kita cek aja diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC. B ini adalah koefisien variabel X, berarti min 6 dikuadratkan dikurangi 4. A-nya adalah koefisien X kuadrat 1. C-nya adalah 0 ya, karena ini kan nggak ada konstanta, berarti plus 0. Nah, jadi di sini sama dengan 36 min 0. Sama dengan 36, ini kan nggak sama dengan 0, berarti pernyataan 3 salah nih. Tadi pernyataan 2 benar ya. Kalau pernyataan 2 benar, berarti udah pasti nih jawabannya adalah 2 dan 4 yang benar. Tapi kita coba cek lagi aja pernyataan yang keempat. Di sini ya, garis Y sama dengan min 9 menyinggung grafik fungsi GX. Sebenarnya ini kita coba visualisasikan aja, kan kita udah tahu nih titik puncaknya 3,-9. Misal ini 3, ini negatif 9 ya. Nah, ini titik puncaknya. Karena kita tahu koefisien variabel X kuadratnya positif, berarti parabola dari fungsi kuadrat ini terbukanya ke atas. Kurang lebih kan seperti ini nih, ya, parabolanya.
Artinya, di sini garis Y sama dengan negatif 9, ini garis Y sama dengan negatif 9, benar ya? Menyinggung grafik fungsi Gx tepat pada titik puncaknya. Jadi pernyataan 4 benar. Jawabannya ada di opsi yang C ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Misalkan Gx sama dengan 3 min X kuadrat dan Fgx sama dengan 10 min 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, dengan X tidak sama dengan 0. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Nah, di sini kita tuliskan dulu aja persamaannya ya. Fgx berarti kita substitusi nih di sininya dengan Gx, yaitu 3 dikurangi X kuadrat. Bisa kita tuliskan persamaannya jadi F, Gx-nya kita tuliskan belakangan, sama dengan 10 min 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ya, ini Gx-nya adalah 3 min X kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih pernyataannya, ini kan pada dasarnya adalah hasil operasi F2 dan F1/2. Jadi kita cukup menentukan berapa nilai F2, berapa nilai F1/2 aja. Terus cek nanti setiap pernyataannya benar atau salah gitu. Untuk menentukan F2, artinya kita pengen di sini sama dengan 2 ya, teman-teman. Jadi bisa kita nyatakan nih, agar 3 min X kuadratnya sama dengan 2, maka X kuadratnya harus berapa? Jadi X kuadratnya harus sama dengan 1 ya. 3 dikurangi 1 kan hasilnya adalah 2. Kita substitusi aja, berarti kesini ya, kita substitusinya. F X kuadratnya kita ganti dengan 1. Kita tuliskan belakangan X kuadratnya min 4 dikali X kuadrat per X kuadrat. Nah, di sini kan jadi 3 min X kuadratnya 1, 10 min 4X kuadratnya 1 lagi, di sini juga 1. Jadi kita dapat deh untuk F2-nya, ya, ini adalah F2 sama dengan 10 dikurangi 4, yaitu 6. 6 bagi 1, 6 ya. Jadi F2 sama dengan 6. Dengan cara yang sama, kita cari ini untuk F1/2. Berarti agar 3 dikurangi X kuadratnya hasilnya adalah 1/2. Berarti X kuadratnya harus berapa nih, teman-teman? X kuadratnya harus 2,5 kan ya, supaya 3 dikurangi 2,5 hasilnya 0,5 atau setengah. 2,5 itu adalah 5/2. 3 dikurangi 5/2 hasilnya adalah 1/2 gitu. Di sini substitusi aja langsung, berarti kita punya F sama dengan 10 min 4 nanti dikali X kuadrat per X kuadrat. Jadi 3 dikurangi, kita ganti dulu warnanya, 3 dikurangi 5/2, di sini 5/2, di sini 5/2. Nah, berarti kita dapat nih F3 dikurangi 5/2. 5/2 itu adalah 2,5. 3 dikurangi 2,5, sisanya setengah, sama dengan
10 dikurangi 4 dibagi keduanya, ini hasilnya 2 ya, 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 min 10 dibagi 5 per 2, 10 min 10 0, 0 per 5 per 2 hasilnya adalah 0. Jadi kita tahu nih teman-teman, untuk yang F2 nya 6 dan F1 per 2 nya adalah 0. Tinggal kita cek aja ke setiap pernyataannya ya, 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 ya pernyataannya kita cek. F2 dikali F1 per 2, F2 nya 6 dikali dengan 0 hasilnya sama dengan 0, berarti pernyataan 1 betul. Di sini 6 ditambah dengan 0 sama dengan 6. Pernyataan 2 betul, 6 dikurangi 0 hasilnya adalah 6. Pernyataan 3 betul, F1 per 2 nya ini adalah 0 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 0. Pernyataan 4 juga betul ya, jadi ada sebanyak 4 pernyataan yang benar berdasarkan informasi di atas. Jawabannya ada di opsi yang E ya.